dan juga nanti yang tugas kolaborasi dan lembar kerja AKAS. Kemudian yang pertama di sini ada prioritas rekomendasi PBD SMP Muhammadiyah Harapan tahun 2023. Di sini ada 12 poin. Kemudian boleh dilihat kalau kelihatan seperti itu. Baik, kami scroll langsung ke bawah. Di sini intinya ada 12 prioritas. Kemudian kami memilih dua yang boleh. Di sini akan ada dua prioritas berdasarkan INB RKT SMP Muhammadiyah Harapan. Rencana kerja tahunan. Yang pertama yaitu kemampuan numerasi dan kemampuan literasi. Baik, untuk capaian dari kemampuan numerasi ini seperti yang kita tahu bahwa di SMP Muhammadiyah Harapan itu kurang, dia kategorinya kurang atau 40% sudah mencapai kompetensi minimum seperti itu. Kemudian kalau misalnya literasinya yaitu yang tadi kami bilang satu merah, satu kuning. Jadi kalau misalnya yang numerasi itu merah dan literasinya itu kuning dengan kategori sedang, berarti 60% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Dan saya rasa ini semua penyakit setiap sekolah, literasi, numerasi, apalagi anak-anak kita adalah anak-anak Gen Z. Kalau angkatan saya itu generasi milenial atau XY, kalau yang di bawah saya 98 sampai sekarang itu generasi Z seperti itu. Jadi memang karena mereka sering melihat TikTok dan segala macam Instagram yang berbasis video, mereka itu literasi dan numerasinya kurang seperti itu. Kemudian untuk refleksinya dari numerasi yaitu kompetensi pada domain bilangan, dan untuk pembenahannya program yang akan kami lakukan yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Kemudian kegiatannya itu berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait numerasi melalui komunitas belajar. Ini dilakukan 1 kali dalam sebulan. Kemudian untuk program yang kedua yaitu peningkatan aktivitas numerasi. Kegiatannya yaitu pelatihan integrasi numerasi dalam pembelajaran berbasis masalah pada semua mata pelajaran dan pelatihan numerasi dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Baik, untuk yang kemampuan literasinya tadi kan 60% sudah tercapai. Baik, kemudian untuk di sini kompetensi membaca teks informasi, programnya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi, dan kegiatannya yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait numerasi melalui komunitas belajar. Ini juga dilakukan dalam terkait literasi, ini juga dilakukan 1 kali dalam sebulan seperti itu. Jadi biasanya kalau literasi numerasi ini biasanya seiringan berdampingan, betul Ibu ya? Dan peningkatan minat baca. Di sini kegiatannya yaitu peningkatan minat baca dengan pembenahan gazebo baca. Di sekolah kami ada yang namanya gazebo baca. Di situ anak-anak kita bisa menggunakan untuk literasi dan juga tentu saja numerasi. Kemudian penguatan literasi melalui pembagian dan pendampingan kelompok literasi. Jadi kalau misalnya di SMP Muhammadiyah Harapan itu setiap guru memegang 12 anak, kurang lebih 12 anak, untuk mereka intensif dalam pendampingan. Jadi misalnya untuk arahan sekarang masing-masing anak minimal punya 1 buku untuk dihabiskan, minimal dipegang dulu, karena ada tuh anak-anak memang yang mereka kurang, ada yang anak-anak lebih suka dengar musik segala macam, tapi kan literasi itu tetap penting digunakan. Jadi minimal mereka itu punya
Cek. Jadi intinya mereka anak-anak kami di sekolah. Baik, saya ulangi, kalau misalnya di sekolah itu setiap guru mendampingi 12 murid dan intinya untuk tadi yang aktivitas pendampingan itu lebih intensif dalam pendampingan literasi murid di SMP Muhammadiyah Rapang. Ibu, lanjut saja. Baik, untuk yang terakhir yaitu di sini kami akan memaparkan lembar kerja Arkas. Boleh dilihat. Di sini Ibu tidak terlihat tulisannya. Baik, di sini ada penjelasan kegiatannya, ada uraian kegiatannya. Agak kepotong ya, mohon maaf. Tapi seperti biasa, kalau biasanya uraiannya itu tentang snack, minuman, kurang lebih seperti itu, sama seperti di sekolah Bapak dan Ibu guru. Kemudian mungkin saya jelaskan di sini sedikit, misalnya tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait numerasi yang tadi saya bilang yang dilaksanakan setiap 1 kali sebulan. Kemudian ada juga pelatihan integrasi numerasi dalam pembelajaran berbasis masalah pada semua mata pelajaran. Dan juga sampai ke bawah literasi juga demikian, dan peningkatan minat baca dengan pembenahan gazebo baca, dan yang terakhir tadi penguatan literasi melalui pembagian dan pendampingan kelompok literasi. Jadi isinya kurang lebih sama dengan biasanya yang Bapak dan Ibu rancang di sekolah. Ada snacknya, minuman, nasi kotak, ATK, rak buku dan segala macam seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami paparkan, yang kami lakukan di SMP Muhammadiyah Rapang. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, semata-mata hanya untuk sharing kepada Bapak Ibu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Rapang. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe YouTube Edu Merdeka sekali lagi. Baik, saya tutup. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'ma make it burn, I'ma make